Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima amplop di kursi saudara, saudara bisa memasukkan persembahan di kotak belakang yang telah tersedia setelah ibadah selesai. Haleluya. Pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan mengasihi dan memberkati kita semuanya. Sampai dengan hari ini semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Juga yang ada di lantai bawah, Shalom. Juga saudara Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, dimanapun engkau berada saat ini, di dalam kota, di luar negeri, saya mengatakan bahwa damai sejahtera memenuhi hidupmu dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama, mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena engkau Allah yang baik. Terima kasih buat segala kebaikanmu, terima kasih buat segala perlindunganmu dalam hidup kami. Pada saat kami datang kepadamu pagi hari ini, untuk kami boleh beribadah kepadamu, Tuhan layakkan kami Tuhan. Kalau kami ada melakukan kesalahan di hadapanmu, menyakiti sesama, perkataan kami, perbuatan kami, pemikiran kami, Tuhan ampunilah kami Tuhan. Kami mau layak di hadapanmu, basuh kami Tuhan, untuk kami boleh layak berkenan untuk meninggikan namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Apapun juga yang kami alami hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami boleh datang menyembah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Sungguh besar setiamu dari sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa membayar, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan yang daripada Allah kami sudah kami dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Berapa banyak yang percaya kita punya Allah yang besar, yang mengasihi kita, yang lebih dari segalanya. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Mari juga semuanya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah itu sangat mengasihi? Amin. Katakan di sebelah kanan, sebelah kirimu, katakan Allah mengasihimu. Haleluya. Dia sangat-sangat mengasihi saudara yang di rumah. Dimanapun kita berada, Tuhan mengasihimu. Tuhan memulihkan keadaanmu. Itulah kerinduan Bapa kita di surga. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, Haleluya. dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau beri hanya untukmu. Hanya untuk Tuhan. Amin. Hanya untuk Tuhan. Haleluya. Percayalah bahwa Allah sangat mengasihi kita semuanya. Keep on fire. Haleluya.
raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, emasku dan keselamatanku. Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kekuatan Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, emasku dan keselamatanku. Dia penolongku yang memberikan hidup. Untuk selama-lamanya jadikan Yesus sebagai Raja dan segala Raja yang bertahta dalam hidupku. Haleluya. Percaya, seluruh semesta sujud Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Untuk selama-lamanya Kau berhak. Percaya dia dan haleluya. Silakan duduk saudaraku, kasih Tuhan. Saudara percaya bahwa ada Allah hadir di tengah-tengah kita? Yang percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang di lantai bawah saya undang, angkat tanganmu juga di hadapan Tuhan. Percaya di omnipresent, Dia ada dimanapun engkau ada. Dia selalu ada pada saat engkau memanggil namanya. Yang juga di rumah, dimanapun engkau berada saat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Dia menjamah semua hati. I worship you. Dia menyembuhkan. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here, you are here, mending every heart. I worship you,
Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami punya rasa haus dan lapar akan Kau dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mengerti dan mengenal akan setiap hati kemauan perasaan kami. Apa yang Kau mau dan kami tahu ada rancangan-rencana-Mu indah dalam setiap kehidupan kami. Ini momen dan waktu-Mu. Di bulan Paskah kami menangkap dan mengambil apa pesan Tuhan yang dibuat kami akan menjadi real kenyataan dalam setiap kehidupan kami. Engkau dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Ini kesempatan saya mengisi yang ketiga ya. Kemarin ada pagi jam 10 di tempat ini juga. Ini pagi saya akan bagikan renungan tentang rahasia yang mengubah beban menjadi berkat. Ya. Karena beban yang kita dapatkan pada hari-hari ini adalah beban-beban palsu, bukan beban-beban yang membawa satu hal kekuatan dan sukacita dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Setuju apa enggak? Beban palsu adalah kondisi dan keadaan dunia yang hari-hari ini yang belum kita bisa prediksi. Ya, kalau mau dilihat kita punya beban doa buat negara India. Ya, COVID-nya semakin meningkat. Saya tidak pernah nonton televisi, cuma saya mendengar. Karena apa? Mereka mengadakan satu perayaan khusus di Sungai Gangga. Ya, semakin meningkatnya keadaan manusia menghadap ke Tuhan, tapi kalau menghadap mengenal siapa Tuhannya nggak apa-apa. Ya, ini saya tidak tahu. Tapi kadang saya bilang begini, Tuhan, ini waktu dan saatmu, ini penampilan pilihan buat orang-orang yang punya integritas di akhir zaman, yang benar-benar memegang akan setiap janji dan yang memegang setiap apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan hari ini. Ya. Jadi saya percaya di bulan Paskah ini adalah bulan yang spesial. Di awal tanggal 1 sampai tanggal berapa ini? 25 April. Ya. Ini bulan-bulan Paskah kita harus merayakan satu hal sukacita, bukannya kematian. Kemarin saya sharing dengan rekan saya, ya, karena ada sedikit saya dapatkan dari message daddy saya, Silo. Ada saya punya teman punya piaraan anjing namanya Silo, saya kaget. Ya ampun, itu anjing kok keren sekali namanya Silo. Ternyata saya punya pemahaman pengertian yang dibukakan melalui Daddy Timmy adalah tentang anak-anak kerajaan. Jadi kalau anak-anak kerajaan mentalnya masih mental, hidup susah, ya, masih bawa beban-beban yang bukan daripada Tuhan, berarti kita bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak dunia yang gampang diombang-ambingkan karena keadaan dan situasi. Kemarin saya bagikan tentang renungan tentang apa? Di penjara. Hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan, ya, seperti hidup kita ini di penjara, tidak dikasih hak 100% penuh. Benar gak? Mau berbicara aja mesti pengap-ngap, kayak di ruang ICU. Betul ya Pak Gembala? Satu ICU ruangan VIP berapa sih? Saya tidak tahu. Jadi kalian ada di ruang ICU ya? Ya. Tapi saya tahu, bukan maksudnya kita tidak mempunyai hikmat sampai kita tidak memakai masker. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut untuk segala apapun dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Selagi kondisi belum membaik, pakai hikmat. Jangan tidak pakai hikmat. Ya, bagi yang mengalami satu hal pergumulan kemarin, Ibu Doris ya, kena COVID, isolasi dini 14 hari ya, tidak di rumah sakit, betul nggak? Ya, itu puji Tuhan. Nggak di rumah sakit aja kamu rasa menderita bukan? Menderita karena apa? Hah? Sesak batuk pilek. Menderita karena dunia, betul nggak? Bukan karena Tuhan. Bagaimana orang yang mengalami sampai di ruangan ICU, sampai alat itu harus dibawa dari luar
dibawanya tidak sembarangan. Satu botol itu harganya 300 juta. Bayangin, satu Avanza 235 juta atau berapa ya? Dia pakai berapa botol dari luar? Untuk perpanjangan usia di dalam dunia ini orang harus bayarnya mahal, tapi untuk memberi buat Tuhan, gimana nih Pak Gembala? Bunyinya beda, betul dah? Kalau buat diri bunyinya jutaan, kalau buat Tuhan rupiah atau ratusan sen. Ini saya belajar. Orang yang punya duit, bebannya pasti tidak ada, betul dah? Dia bisa bayar dengan duit, tapi tidak pernah orang yang punya duit punya sukacita. Saya temukan dari berapa banyak orang yang Tuhan bawa. Hari-hari ini kamu mau di dalam Tuhan kuat, kamu mau kenal hamba Tuhan hebat, tapi integritas diuji di dalam keadaan kondisi yang tidak membaik. Penyandang dana, ya, mengalami satu hal masalah dalam hidupnya, sampai hidupnya bergetar. Saya bilang nih orang kalau kayak Muhammad Ali Alzheimer ya, Parkinson ya, getar-getar begini. Dulunya dia nggak getar, dia getar-getar. Saya bilang kalau getar-getar ngitung uang triliunan nggak apa-apa, ya tuh. Getar-getar karena kondisi badannya yang karena apa? Stres. Tapi di dalam kondisi yang seperti ini, ibu ini punya bebannya. Dia bilang apa? Mau ngapa-ngapain saya juga serba salah, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma saya bersyukur. Dalam posisi saya seperti ini, saya cuma bisa menghadap Tuhan, cuma berkata, terima kasih Tuhan, kalau saya bisa dikasih kesempatan untuk hidup. Kalau saya masih bisa bergerak di sana sini, walaupun saya sendiri di atas kendaraan, untungnya saya didampingi wanita cantik selama 3 hari. Terima kasih Emilia Margareta dan Ibu Lucia selama kota Surabaya jadi driver saya. Tapi dia kalau ada di kota Semarang, saya drivernya. Kita hidup nggak bisa menentu, betul lah? Nanti bisa jadi bos, nanti bisa jadi kacung. Jadi beban ini ada, jangan dikatakan kamu bos, saya kacung. Jangan, nikmati itu hidup. Jadi Tuhan bilang buat hari-hari ini, kalau kamu punya mentalitas kerajaan, ya, silonya Tuhan, anak-anak Tuhan, nggak ada lagi tuh namanya beban, nggak ada lagi tuh namanya yang membuat kita tidak bisa bergerak. Pasti bisa bergerak. Makanya kekristenan ini perlu dipertanyakan bagi setiap anak-anak Tuhan, ada yang di tempat ini maupun yang menyaksikan streaming. Ya, ini saya alami. Bukan hanya saya berbicara, seperti yang saya bagikan tentang pernyataan Tuhan yang kita harus lihat hari-hari ini, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Tak kalau Bu Doris diperpanjang usianya oleh Tuhan, ya, isolasi dini, ada hari esok yang menanti hidup. Tidak akan lagi mengalami hal kekurangan, tidak lagi mengalami sakit penyakit, tidak mengalami lagi satu hal dilema dalam setiap kehidupan. Ya, buat Ibu Esther tuh belakang Ibu Pak Gembala, dalam usia begini,
Sebab Yesus hidup. Baru kemarin di bulan ini ya, bulan tahun ya. Nggak salah bu. Bulan 4. Bulan ini. Tuh, berarti saya kemarin baru dari sini ya. Waduh, gak lupa lagi masih muda. Kalah ini 77. Nah itu dia 77 dan 49 beda tipis. Pengingatan yang 77 lebih kuat dari 49. Sebab Yesus hidup. Nggak jadi pikun ya. Sebab hari esok, sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi beraktivat. Yesus hidup, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada
ada beban, nggak ada penderitaan. Makanya mukanya harus tunjukkan keceriaan. Ya, makanya orang-orang yang di dalam Tuhan kalau wajahnya tidak ceria perlu dipertanyakan. Tobat, sebentar tobat nanti kumat. Karena apa? Kondisi dan keadaannya. Makanya kemarin saya bawakan tentang kepenuhan dalam Tuhan. Yang pertama harus bertobat, berbalik 180 derajat. Ya. Yang kedua, kita mengalami satu hal pembaruan. Kalau hidup kita masih manusia yang lama, gak dapatkan apapun juga dalam setiap kehidupan kita. Ini benar sungguh, karena saya alami. Walaupun keadaan saya diproses, saya tidak ada punya kata-kata mengupat ya, benar bahasa Indonesia mengupat ya, berbicara. Saya cuma sharing, saya hadapin ke Tuhan, kasih saya kekuatan. Jadi proses yang kita alami saat ini adalah kita akan belajar bahwa firman harus digenapi. Bahwa firman Alkitab katakan ya dan amin. Jadi yang Tuhan buat, setiap perubahan buat kita adalah kita harus mengubah berkat di depan harus terjadi, bukan menjadi kutuk. Betul? Ulangan 28 harus kita terima di tahun P-Alek, yaitu kita punya kemenangan demi kemenangan. Bukan saja dalam kehidupan pribadi saya, Bapak Ibu, para pemirsa yang menyaksikan streaming harus alami berkat kemenangan. Karena kita tahu perbedaan kita yang di dalam Tuhan dan yang tidak. Bagaimana di Filipi 1 ayatnya yang 12 sampai selanjutnya, ya, tentang kesaksian Paulus di dalam hal penjara. Filipi 1, 12 dan 26. Bagaimana proses Tuhan izinkan buat Paulus penganiaya umat Tuhan, tetapi pada waktu titiknya dia akan stuck, dia akan berubah. Karena apa? Tuhan panggil, Tuhan pilih, dan Tuhan tentukan untuk menjadi kesaksian Tuhan yang hidup. Jadi kalau kita sudah Tuhan panggil, Tuhan pilih, tapi tidak punya perubahan hidup, berarti kita masih dalam hal di penjara. Tidak mengalami satu hal perubahan bahwa Yesus dalam diri kita ini hidup. Saya nggak tahu ini Bapak dari tadi kencang sekali ya. Yang dekat apa ini? Tangga. Ya, boleh angkat tangannya Pak. Jangan nengok Bapak. Bapak yang di depannya anak muda ini. Jangan nengok Bapak. Belakangmu. Ya, ada istrimu? Mana? Kenapa berpisah? Wow, saya udah ulang-ulang berkali-kali. Boleh kembali ke posisi atau gimana caranya? Kita bukan gereja tradisi loh Pak. Istri di mana, suami di mana, anak di mana, enggak boleh. Maaf, karena saya dulu adalah gereja HKBP Batak, di sini istri, di sini anak, di sana istri yang lainnya. Saya enggak tahu juga. Ini udah satu paket belum? Udah ya? Tolong diterapkan kalau duduk berpasang-pasangan lebih enak tuh. Karena apa? Berkatnya jadi satu. Tuhan katakan buat engkau ibu boleh pegangan tangan. Dalam berapa hari ke depan ini Tuhan akan buat yang tidak pernah kamu pikirkan itu terjadi. Karena berapa hari ini kadang kamu berpikir, Pak, kok kamu begini-begini aja sih? Apa namanya, menang-menang baik, lihat-lihat ya. Lihat-lihat aja kerjamu tapi tidak ada sesuatu hal yang membuat perubahan. Nah ini biasanya perempuan sukanya komplain terus. Tapi Tuhan katakan buat hari ini ya, kalau Tuhan tahu sikap hatimu untuk mengubah suamimu, bukan karenamu tapi karena Tuhan. Bukan karena suamimu tidak mau berubah Bu, cuman paradigmanya belum dibuka. Karena apa? Masih pakai pola dunia. Kamu tuh pegel hati ya, benar bahasa Jawanya? Atau apa ya? Hah? Jengkel. Percuma lu jengkel, rugi lu Bu. Tuhan katakan stop. Jangan ada lagi kejengkelan di atas suamimu. Kalau kamu jengkel, berkat yang Tuhan janjikan melalui malaikatnya,
tertunda. Nanti saya yang terima, bukan kamu yang terima. Coba tatap suamimu. I love you daddy. Coba. Lo tertawa. Tak gembala, kamu gembala romantis lo. Bahaya nih jemaatnya nih. Gembalanya udah romantis. Makanya saya cemburu lihat ini lo gembala lo. Selalu saya ke Surabaya ke Nuwun dulu lo. Dari semua gembala ini berbeda. Coba tatap. Buka maskernya. Ayo kapal. Buka maskernya. Bersuara kalau bisa. Nah, itu Bu Gembala bilang berpelukan, teletabis. Jangan malu ya, Pak. Salah sendiri kamu dapat istri yang begini. Coba kamu pilih saya. Bisa lebih vibrantnya kenceng lagi. Ya, jadi memang kalau sudah menikah udah bisa kata mundur, udah hak paten di altar. Nggak ada kata batal, ya kecuali maut yang memisahkan. Jadi Tuhan bilang dalam berapa bulan ke depan ya Bu, semua selesai. Beban yang kamu miliki hari-hari ini yang begitu berat itu lepas. Lihat wajah Ibu Gembala aja kok. Udah happy loh tiap pagi shalom gitu loh. Jam 6. Saya kalau udah lihat streamingnya saya bilang, waduh ini Gembala usia begini masih tetap semangat. Ya. Makanya bergaul dengan orang-orang yang punya dampak. Kalau bergaul yang suka ngegosip, bergaul yang hidupnya malas, jadilah malas. Coba bergaul sama saya, lihat wajah saya terus. Masih kuat. Kalau ku hidup lagi. Aduh, di suara saya. Ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau kita hidup, nggak ada beban, nggak ada masalah. Kalau kita hidup memberitakan Injil Yesus seperti Rasul Paulus, ya. Jadi mata kita lihat segala yang baik pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya mandang Tuhan, semua beban permasalahan selesai. Ya, kalau dilihat ayat yang 12 dan ke-13, firman Tuhan katakan, makasih Bu Esther, saya punya udah 2 gelas, 3 gelas. Ini gara-gara semalam kelapa tapi dingin kali ya. Saya udah bilang tolong jangan saya lagi khotbah yang dingin-dingin jauhin dari saya. Tapi saya tahu ini ada suara Tuhan. Gak apa-apa, mentok nanti punya kekuatan lebih. Aku menghendaki saudara-saudaraku supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Jadi kita dipenjara karena Covid tidak membatasi memberitakan kabar sukacita. Ya, yang Tuhan mau buat setiap kita hari ini harus nyatakan siapa pribadi Yesus dalam diri kita. Jangan nyatakan beban yang aku pikul sungguh sangat berat. Berapa lama lagi Tuhan aku harus menanti janji jawaban? Jangan. Ini sedikit kesaksian ya. Kebetulan ada saksi hidup saya ini 2 orang. Karena saking punya kedekatan dengan saya. Jadi kalau Tuhan bicara dalam diri saya, bagi dia datang. Tuhan cinta sama 2 orang ini loh. Kesaksiannya yang semalam dulu deh ya. Saya terharu loh. Tuhan, saya yang hamba Tuhan. Yang terima kemuliaan kok orang lain. Kalau yang menyaksikan streaming saya, kalau lihat fotonya saya nggak masukin di Instagram story maupun di status. Tapi yang masukin Lilis dan Pak Adi. Saya hobi kan, syuting. Krek. Saya bilang begini, wow, kok ada yang berbeda dari kalian? Rahasiamu apa ini? Kamera nggak bisa dibohongin Pak Gembala. Ini permainan kamera, nggak mungkin. Di situ standnya kok kita di sini.
Saya lihat lagi hasil foto saya yang sekian. Oh, kita semua udah ditudungi oleh Tuhan. Sampai saya bilang gini, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya pikir cuma uskup yang di Semarang, Jawa Tengah yang penuh kemuliaan Tuhan. Sampai foto saya lagi cari uskup hari itu diurapin, diberkati. Ada gambar foto Tuhan Yesus memberkati uskup ini loh. Saya nggak bohong. Karena saya sekali foto, brak, kadang orang marah. Karena saya akan melihat dari sisi mana Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Itu betul semalam kejadian. Sampai saya kagum. Hei wanita, kamu posisinya lagi ngapain di hadapan Tuhan? Sampai ada spesial. Dia cuma diam tertawa. Bahkan berani negur saya lagi dengan message Tuhan. Siami kan ada kemajuan. Dampak saya berarti besar. Betul gak berdua? Walaupun diuji. Uji dulu Bu, benar gak nih pesan Tuhannya? Benar. Karena pesan ini udah disampaikan orang yang satu. Jadi saya bersyukur. Dalam posisi konslet ada orang yang tegur. Bukan tegur secara emosi, tapi tegur karena message Tuhan. Supaya kita punya perubahan. Ya. Kan kemarin saya udah bilang, saya pergi ke satu tempat, yaitu taman doa. Taman yang berbeda dari semua yang saya kelilingi. Namun saya nangkap, wah ini Tuhan saya suka di ruangan yang ini. Akhirnya saya berdoa. Baru saya keluar dari tempat itu, saya lihat lagi wanita ini berdua. Ada pesan Tuhan. Tapi kelamaan ini orang masuk hadirat Tuhan, lupa injak bumi. Di sini kuat sekali suara Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, nanti saya sampaikan. Saya tunggu-tunggu, enggak lepas-lepas, enggak melek. Saya pergilah ke ruangan sebelah. Akhirnya apa? Saya lupa. Tapi malam itu, sebelum Lucy pulang ke Surabaya, makan wedang ronde. Nah ini saking kedekatannya. Tuhan bilang, kamu tuh orang kurang ajar di hadapan Tuhan. Kamu berani sama Tuhan, saya tidak berani. Dia cuek. Kebetulan saya lagi cari pendoa saya. Saya karena mau ngomong, nggak bisa, ternyata di WA itu malam. WA saya nggak suka ketik-ketik. Saya langsung telepon. Ujungnya begini loh. Bu, ada Bu Lucia di situ. Ada. Kenapa? Saya mau ngomong. Bayangin loh, orang begini spesial di mata Tuhan loh. Dia bilang apa? Bu Lucia, kalau kamu masuk ke surga, kamu kayak anak kecil, bajumu cantik loh. Sampai dirangkai sebegitu rupanya oleh Tuhan. Terus saya telepon Angel cantik saya. Apa tuh Bu? Diam, bener. Kok kita gak dapat message berdua yang dapat Lucia? Lucia cuma berkata begini, Tuhan baik ya, gue murtad. Ternyata Tuhan masih ingat gua. Lo Lucia, lu tadi ngapain waktu gua ngomong di beda kode? Lu gak mudeng. Karena kesehari-harian kamu kurang menghargai saya. Dipikir itu candaan. Berarti itu udah 2 pesan lo Lucia. Dikonfirmasi lagi dengan rekan saya satu lagi. Saya bilang, kamu ini spesial ya. Dia bilang, iya ya kalau mau dibilang ya Las. Gue gak masuk nominasi, kok gue bisa pilih. Bayangin loh, usia dari 50 ke atas. Tapi yang dilihat di surga masih kecil. Karena pertobatan di usia bukan karena usia dunia. Pertobatan di mana kita dipanggil oleh Tuhan, itu menentukan usia kita. Ini saya gambarkan kembali lagi. Ya, usia dunia kita ini tua. Tapi yang Tuhan lihat pertobatan kita. Di situ saya melihat, kok Tuhan bisa pakai ya dalam waktu yang sesingkat mungkin pesan buat orang ini. Boleh Lucy kesaksian, saya panggil. Ini menguatkan loh para streaming yang di sini. Boleh Ibu Lucy? Nangis enggak apa-apa. Tadi makanya saya udah bilang Ibu Lucy jangan pakai kaos. Gak usah ya, di sini aja kali ya. Ternyata udah direncanakan. Sampai pendoa
doa ini saya bilang begini, kamu hadapin ke Tuhan. Siapa pribadi saya dan Emil di surga? Belum sampai pesannya hari ini. Kalau kalian menyaksikan streaming atau pemusik saya WL, dia bilang begini, Hesti itu di hadapan Tuhan culun. Boleh ibu naik? Mau nyanyi? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bu Evi, terima kasih untuk waktunya. Melanjutkan kesaksian dari Bu Lasma, memang kami kemarin itu kan ke Taman Doa di Cirebon ya. Dan kebetulan kok yang dapat itu mungkin saya, bukan mungkin ya, saya gitu loh. Saya sama Emil waktu itu kan kita ada di Tudung Doa ya Mil ya. Ada di Tudung Doa. Di Tudung Doa itu saya rasa saya sama Emil samalah kita doa untuk hidup kita, dimana kita membutuhkan tudung dari Tuhan. Karena kami sama-sama tidak mempunyai tudung ya. Saya jadi ini setelah Bu Maya bilang ke saya gitu, saya berpikir, oh ya waktu itu saya di tudung lama, mungkin karena saya merefer ke kehidupan saya ya, Bu Evi, gitu kan. Jadi kalau pernikahan kita masih utuh, itu kan kita masih ada tudung ya. Suami kita itu sebagai tudung kita. Karena mungkin saat ini, jadi betapapun suami kita kayak gimana sama kita gitu kan ya, sikapnya dia, kita masih tetap mempunyai tudung. Itu saya dapat hikmat dari situ sih. Selama saya lama di dalam tudung itu, memang saya lama sekali. Saya merasa hanyut di dalam tudung itu. Saya nggak sadar gitu kan ya. Di dalam tudung itu tuh saya sebenarnya cuma bersyukur sama Tuhan. Bersyukur untuk hidup saya. Saya berdoa untuk anak-anak saya. Entah saya nggak tahu berapa lama di situ, begitu saya sadar sudah sepi, semua udah pergi di situ. Di situ saya hanya bersyukur sih. Di dalam tudung itu saya minta Tuhan untuk menjadi tudung bagi saya dan anak-anak saya, karena saya sudah tidak mempunyai tudung lagi. Saya percaya bahwa kalau Tuhan yang jadi tudung kita, itu akan memberikan kekuatan buat kita. Kemudian begitu saat pulang, memang Bu Lasma, kita sambil makan guyonan, Bu Lasma bilang, lu kurang ajar, lu kayak anak kecil di depan Tuhan gitu kan. Kita waktu itu lagi bicara masalah kayak kita seperti apa di hadapan Tuhan ya, sambil makan-makan kita kayak apa ya di hadapan Tuhan gitu kan ya. Emil bilang, aku kayaknya mau kelai ya Emil ya. Emil bilang, aku kayaknya mau kelai deh. Terus kalau saya bilang, kalau gue nggak tahu ya gimana, saya bilang gitu. Karena saya tahu hidup saya juga mungkin sebelumnya memang kan saya Kristen ya Bapak Ibu, kemudian saya salah menikah dengan orang yang tidak seiman. Tapi pada akhirnya Tuhan juga misahin saya gitu kan. Saya percaya itu rencana Tuhan lah, bahwa kami bisa pisah gitu kan. Lalu tiba-tiba dia ngomong, enggak, lu kayak anak kecil yang kurang ajar di depan Tuhan gitu, yang gelendotan sama Tuhan. Terus saya bilang ke dia sambil guyon juga, ya nggak apa-apa lah gelendotan sama Tuhan, sama Bapak kita sendiri, yang masa mau gelendotan sama orang lain, saya bilang gitu kan, kita biasa bercanda soalnya. Kemudian selang malam ya Bu Maya itu telepon Bu Lasma, mau bicara sama saya ternyata. Terus Bu Maya itu bilang, Bu Lucia tahu nggak seperti apa di hadapan Tuhan? Terus saya bilang gini, waduh Bu Maya, kalau saya sih nggak bisa membayangkan saya seperti apa di hadapan Tuhan, karena hidup saya itu udah nggak benar gitu. Kalau menurut saya hidup saya udah nggak benar. Saya banyak kesalahan dalam hidup saya, di masa lalu saya gitu kan. Jadi saya merasa saya tuh nggak layak di depan Tuhan, nggak bisa membayangkan juga saya seperti apa di hadapan Tuhan. Kemudian Bu Maya bilang, enggak Bu Lucia itu seperti anak kecil di depan Tuhan, katanya gitu kan. Saya bilang, oh gitu ya Bu ya gitu kan. Terus Bu Lucia tahu nggak? Bu Lucia pakai baju apa? Ya nggak tahu. Bu Lucia itu sama Tuhan dikasih baju bagus banget, dia info dari Bu Maya kan. Oh iya, Bu Maya sampai bilang ini, saya mau minjem dong Bu. Saya pengen loh punya baju kayak ibu. Tapi kok kenapa Tuhan ngasihnya ke ibu, katanya gitu, bukan ke saya. Lalu saya melihat ibu tuh lari-lari di taman Tuhan dan berpegangan sama Tuhan, gelendotan, memang seperti anak kecil ke bapaknya gitu. Terus saya bilang, Bu Maya, ya memang sih sekarang ini hidup saya kan memang bergantungnya sama Tuhan Bu Maya. Mau gelendotan sama siapa ya atau Bu Evi? Karena saya juga memutuskan hal itu memang karena saya ingin fokus sama Tuhan gitu kan.
Saya tidak mau ada halangan-halangan lagi dalam hal saya beribadah. Saya nggak mau. Lalu Bu Maya, iya Bu, ya udah ya, udah saya pulang dari Semarang ke Surabaya. Di Surabaya Bu Sukma ya, Bu Sukma satu lagi pendoa dari Bu Lasma bilang ke saya, lebih detail lagi dijelaskan gitu loh Bu Evi, maksudnya Lucia kamu tahu nggak itu artinya? Nggak tahu Bu, loh memang kan saya nggak ngerti ya Bu Evi, saya ini orang yang baru belajar. Istilahnya saya ini sekarang orang yang baru berusaha belajar lah, seperti apa sih gitu kan. Saya berusaha untuk taat sama Tuhan. Bu Sukma itu mendetailkan lagi, ya Lus, kamu itu seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Jadi saat ini tuh hidup kamu benar-benar bergantung sama Tuhan. Hidup kamu tuh udah hidup yang baru sekarang. Ya memang Bu, 2021 ini kan buat saya menurut tahun yang baru dan saya memulai lembaran baru dalam kehidupan saya. Jadi memang buat saya itu hidup saya yang baru semuanya. Iya, kamu tuh disayang banget loh sama Tuhan, menurut dari Bu. Dan saya merasakan, saya bilang ke Bu Sukma, kalau Bu Maya juga saya info, saya tahu Bu, kalau saya disayang sama Tuhan, saya tahu, saya sangat tahu dan saya sangat merasa. Karena dengan kesalahan saya yang banyak itu, Tuhan loh masih sayang sama saya gitu kan. Tuhan masih memanggil saya, Tuhan masih memberkati saya dengan berlimpah gitu kan. Kalau Tuhan nggak sayang sama saya udah dijatuhin mungkin ya. Buktinya apapun yang saya lakukan itu Tuhan itu memberkati saya masih dengan berlimpah. Dia tidak mengambil pekerjaan saya, tapi dia masih membawa saya naik ke atas, naik lagi gitu kan ya. Yang memang saya percaya Tuhan itu menyayangi saya, sangat menyayangi saya. Jadi amin. Jadi buat saya benar-benar mengalami bahwa apapun yang kita lakukan, ya kesalahan apapun, kayak lagu mungkin ya. Dengar dia panggil nama. Oh, enggak, lagu yang merah seperti kirmisi, putih seperti salju itu loh. Jadi kita itu meskipun kita udah salah kayak gimana sama Tuhan, tetap kita dikasih baju yang baru. Kalau kita benar-benar bertobat. Saya sendiri nggak tahu ya, saya udah benar-benar bertobat atau enggak, saya masih belum tahu. Yang tahu kan Tuhan. Karena Tuhan itu kan Tuhan yang menyelidiki hati kita ya. Yang penting saat ini kan saya selalu berusaha untuk mau nyari hadirat Tuhan. Dan saya merasa memang sama, kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa? Saya dikirim orang-orang banyak, orang-orang yang membawa saya lebih dekat lagi sama Tuhan sejak saya bertobat gitu kan. Sejak saya bertobat, saya dikirim teman-teman yang datang ke saya. Semakin lama teman-teman saya juga semakin diseleksi sama Tuhan gitu kan. Malah pada saat saya proses dengan mantan suami saya dikirim Bu Lasma gitu ya. Saya lagi proses itu, saya dikirim Bu Lasma, terus dikirim banyak lah, dikirim Emil, mungkin sebelumnya Noni ya, Lilis. Jadi Tuhan membawa saya itu ke orang-orang yang membawa saya untuk lebih dekat lagi gitu. Jadi betapa Tuhan itu luar biasa ya, kalau udah memilih kita gitu kan ya. Mau apapun yang kita lakukan, kita nggak bakal lari lah dari panggilan Tuhan. Itu pasti akan dibawa lagi kembali gitu kan. Itu yang saya percaya. Apalagi Bu Lasma yang mau diminta saksiannya. Itu aja. Enggak lah, nggak usah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Amin. Berarti Tuhan dengar cerita mamanya Lucia. Makanya Lucia dipanggil kembali. Mari anakku, kembali kepada Tuhan. Ya, amin. Amin. Saya mempunyai seorang ibu yang pendoa, Bapak Ibu semuanya. Saya lengkapi Bu Lasma. Jadi memang doa ibu itu tidak sia-sia ya. Selama ini mungkin ibu saya tetap berteriaklah sama Tuhan, balikin anak saya, balikin anak saya. Akhirnya memang Tuhan balikin juga anaknya dengan caranya yang gak enak mungkin ya. Dengan cara yang enak, diproses dulu, kita baru melihat ke Tuhan. Oh iya ya, saya salah Tuhan. Dijarah dulu baru, oh iya ya salah Tuhan gitu.
Tapi bersyukur saya masih dikasih nurani lah ya. Amin. Dikasih hati untuk balik, tidak malu gitu kan. Ada orang yang malu malah jadi tambah jauh sama Tuhan. Ya. Mungkin itu aja. Ini bagaimana rahasia mengubah hidup, ya toh? Boleh dibawa mainnya. Kalau beban yang selama Lucia hadapi hari-hari yang lalu begitu berat, tapi sekarang nggak gitu berat. Karena apa? Ada Yesus kan? Bagaimana di sini Rasul Paulus penganiaya jemaat, ya? Ternyata Tuhan sentuh dan Tuhan datangi. Makanya pertobatan itu paling enak Tuhan sentuh, dia tidak akan berpaling. Kekristenan itu jangan tradisi, itu paling tidak enak. Gampang diombang-ambingkan karena keadaan. Makanya itu dikatakan apa? Mengubah beban menjadi berkat. Jadi bagaimana Rasul Paulus menyampaikan ayat konteks di atas, hidup dalam kondisi di penjara itu tidak enak. Ya, bahkan orang bilang begini, menikah itu pilihan bu, tidak menikah itu keputusan. Ya iya. Menikah itu pilihan, pilih menderita atau tidak menderita. Tapi rata-rata menikah itu menderita sih. Itu nggak mau gembala pak gembala. Tergantung. Lo dua jadi satu. Pikirannya berbeda. Berjuang. Betul berjuang, tapi tidak menjadi beban. Kadang ada yang bilang gini, udahlah bu, lebih baik hidup menjomblo aja. Kemana-mana sendiri. Ya kan, makan sendiri, cuci sendiri, menikmati hidup. Mau ngapa-ngapain cuma saya bilang, kalau Tuhan kasih saya sendiri, Tuhan kasih kemampuan. Kalau enggak jangan. 3 hal, tata, harta, cinta. Ya, di mana 3 hal ini jangan kita merasa kita enggak mungkin bisa kuat. Pasti ada titik lemahnya. Tapi bagaimana itu lemah bisa kuat? Kita masuk di dalam doa kepada Tuhan untuk minta kekuatan. Rahasia mengubah hidup kita yang pertama, temukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, setia dan berani menunggu waktunya Tuhan. Yang pertama, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita di Filipi 1 ayat 12a. Aku menghendaki saudara-saudaraku supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu artinya adalah ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Izinkan kejadian itu masuk dalam kehidupan kita. Ada kemuliaan rencana Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kita. Jadi di saat itu kita temukan tujuan Tuhan dalam proses hidup, jangan katakan aku gak kuat. Pasti kita bisa, ya. Dan di sini juga dikatakan di Yesaya 55 ayat 8 ke 9. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi di sini Tuhan minta respon kita. Apa yang harus kita lakukan? Maju atau mundur? Nah, ini dalam setiap pergumulan, apapun kondisi kita, mau berdiri atau tidak sama sekali berdiri, tiduran terus. Kalau tiduran terus kita nggak mendapatkan apapun juga. Ya, bersyukur di sini ada Bu Esther, usia 77 masih kuat. Pendengaran, penglihatan masih jelas, masih bisa happy, seorang pendoa syafaat, punya panggilan yang khusus. Makanya saya bangga dengan orang-orang yang punya waktu, nggak laki nggak perempuan, yang suka mencari Tuhan. Itu bonus gift-nya luar biasa. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang berbeda. Nah, itu yang di belakang saya nggak tahu ini. Paling belakang dekat sound system. Boleh bangkit berdiri. Badanmu udah kecil. Jangan nengok. Yang paling belakang dekat kaca. Ya, betul, betul. Sendiri atau berdua ke sini? Sendiri. Boleh bangkit berdiri. Buka maskernya. Berapa hari ini kan kamu menjerit ke Tuhan? Kamu bilang begini, Tuhan, ini waktu dan saatnya bahwa aku punya sesuatu perubahan. Tapi Tuhan katakan, ini waktu gak main-main dalam hidupmu. Kalau kamu punya kesungguhan di dalam Tuhan, ya, 5 hari ke depan ada terobosan yang kamu minta. Karena apapun tangisanmu hari-hari ini kamu menjerit,
Orang nggak ngerti, orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Aku panggil engkau sekarang. Apapun beban masalah dalam hidupmu, semua selesai. Dan Tuhan katakan, tutup telingamu rapat-rapat, jangan dengar apa yang sekelilingmu. Itu yang membuat engkau hancur, itu yang membuat engkau kecewa. Tapi Tuhan katakan hari ini, kasihku akan menjamah dan menyentuh hidupmu, dan aku akan melepaskan damai sejahtera sukacita dalam hidupmu. Engkau selesaikan segala apapun dalam hidup. Dan kami katakan akan problem dalam setiap perjalanan hidupnya dalam nama Tuhan. Ada kesanggupan, ada kecakapan. Dan kami kau pandang lebih di seluruh pojok. Tapi ini waktunya kau harus tampil ke depan. Dia bisa berdiri dan dia bisa hadapi realita kenyataan bahwa ibu ini sanggup dan bisa lakukan segala yang terbaik. Yang berkat kasih anugerah yang datang dari Bapa Utara. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Jangan menangis. Lepas. Lepas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulih baik jasmani dan rohani. Apa yang mengangkat hidupnya tidak lagi lemah. Lepas semuanya. Dalam nama Yesus. Sebutkan orang-orang yang menggunakan hatimu kata Tuhan. Karena kau sedang lagi dialami proses ditekan dan disebut nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Lahirkan dari bulan Paskah ini Tuhan. Engkau melihat satu hal kelegaan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kalau ku hidup bagimu. Aku datang, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Yang kedua, tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita, jangan pernah berhenti menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ini waktu dan saatnya Tuhan akan menjamah dan menyentuh. Saya tidak akan menjabarkan, lebih baik kita menyembah. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Biar rahasia yang mengubah beban menjadi berkat. Yang pertama, temukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah menjadi satu hal patokan buat setiap kita. Yang kedua, tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, setia dan berani menunggu waktunya Tuhan. Anak orang yang taat dan setia sampai selesai proses Tuhan, dia akan mendapatkan satu janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam setiap kehidupannya.
buat umatmu di tempat ini dan pemirsa yang menyaksikan. Tuhan beri satu hal, jawaban dan sukacita. Hamba-Mu selesai bicara, biar tetap kami dalam hadirat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala. Saudara diberkati. Amin. Hadiratnya masih kuat di tempat ini. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Dia masih ada di sini. Dia ada di sini. Bahkan ketika kita tidak melihat Tuhan, Dia tetap bekerja. Meskipun kita tidak rasa Tuhan, Dia tetap bekerja. Dia tidak pernah berhenti. Yesus tidak pernah berhenti untuk bekerja. You never stop. You never stop working, God. Thank you. Thank you. Mari sembah Dia. kemanapun kami pergi. Kami mau bawa pulang hadirat-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya.